Pantesan aja ada teman saya yang sampai sholat aja dia lari, itu sholat loh, padahal harusnya kan orang sholat tuh khusyuk, yang memang lagi ngadep ke Allah gitu ya, dia sampai lari gitu. Dia tuh ngelihat sosok genderuwo di sana, bener-bener yang tinggi besar, yang memang berbulu gitu, hitam berbulu segala macem kan gitu, yang memang menakutkan, matanya tuh merah banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kesayangan kita, di channel RUU Ensing, di program spesial setiap malam Jumat, Horni Horor nih. Oke sobat Rusing sekalian, di tengah-tengah studio kita sudah datang nih seorang narasumber yang sebelumnya juga udah kita atur jadwal. Dia udah kirimin draft ceritanya dan menarik sih pengalaman ceritanya. Pas kemarin kita coba review dulu. Ini kita kenalin dulu aja deh narasumbernya. Siapa namanya Mbak? Novi. Panggilannya? Novi aja. Panggilannya Novi aja. Oke, Mbak Novi yang cantik nih udah datang nih di studio kita. Mau berbagi pengalaman tentang KKN-nya ya. Iya. KKN-nya nih Sobat Runsing nih pengalamannya cukup apa ya? Menarik. Menariknya tuh karena selama KKN di satu desa ya, desa yang cukup terpencil sih, dan itu benar-benar banyak ngalamin gangguan ya. Iya. Mungkin boleh dikasih tahu nih kisi-kisinya nih ke sobat Runsing sekalian. Iya, dulu kan sekitar tahun 2011 ya, itu kita ada KKN, salah satu tugas dari kampus. Tuh. Terus kita ber-19 saat itu kan. 19 orang. Jadi terdiri dari 7 perempuan, 12 laki-laki saat itu. Kita KKN di sebuah desa di Sukabumi ya. Saya agak lupa sih nama desanya apa, tapi daerahnya itu dari Cibadak itu yang ke arah Pelabuhan Ratu itu. Oke. Tahan dulu untuk ceritanya ya, Mbak Novi. Oke, sobat Runsing sekalian, kita ingin mengucapkan banyak terima kasih nih dari sobat Runsing sekalian yang selalu mengkomen, men-like, men-share, dan juga men-subscribe sehingga kita bisa terus untuk mengupload video-video yang bisa kalian konsumsi dan juga menarik untuk kalian semua. Dan jangan lupa dinyalain nih loncengnya supaya setiap uploadan kita muncul di beranda kalian. Tanpa berpanjang lebar, yuk kita dengerin ceritanya Mbak Novi. Silakan Mbak Novi. Ya, jadi kita waktu itu kan memang daerah itu sebenarnya itu adalah opsi pertama gitu. Yang pada akhirnya memang sebelum kita menentukan opsi itu, kita ada opsi lain kan di daerah Lewiliang Bogor gitu. Karena memang pas di sana itu daerahnya memang daerah yang benar-benar jauh dari pemukiman warga gitu ya. Jadi ada sebuah desa di tengah-tengah hutan waktu itu. Nah, di situ orang-orang di sana benar-benar jauh dari kehidupan yang memang seperti biasanya layaknya kita lah di sana yang kayak kita mudah untuk kayak misalkan mau ke pasar kemanapun gitu ya, sekolah gitu. Aksesnya betul-betul jauh ya. Aksesnya jauh banget dan memang jalanannya pun itu bukan jalanan yang mudah untuk dilalui orang gitu karena memang terjal banget kan, berbatu yang kayak gitu-gitu. Masih setapak betul ya. Iya, kayak gitu. Dan setapaknya itu bukan tanah yang memang biasa ya, tapi memang berbatu gitu. Yang kita pun sempat jatuh waktu memang pas kita survei ke sana gitu. Iya. Kemudian kan pas memang baru survei pertama kali di daerah itu, kebetulan ada teman saya namanya Umah. Nggak apa-apa kan ya sebut nama ya? Nggak apa-apa. Iya. Dia itu dari kecil memang udah ada kayak bakat indigo gitu kali ya. Oh, ada kelebihannya indigo ya. Nah, memang pas dari Ciputat itu sampai ke Sukabumi kita naik motor nih. Waktu itu ada kalau nggak salah ada 6 orang ya, kita bonceng-bonceng gitu kan. Nah, di situ dia ngelihat pas nyampe sana karena memang hujan dan kita berhenti, jadi neduh, nyampe sana gitu ya? Neduh. Kita nyampe sana itu menjelang maghrib. Ini pas udah pas survei atau memang survei, udah masih survei ya? Itu baru survei gitu. Jadi baru survei tempat karena kebetulan saya kan tim inti, saya sekretaris di tim saya waktu itu, jadi saya memang harus ikut kan kayak gitu. Nah,
Pas nyampe sana kita ketemu sama kepala desanya waktu itu kan, mau diajak juga ke RT dulu kita mau ke tempat kepala desa waktu itu kan. Nah kita ngelewatin ada satu rumah, yang rumah itu memang rumah tuh kayak agak tua gitu, jadi memang rumah yang memang masih tanah gitu kan, untuk lantainya ya kayak gitu. Itu ada orang nyapu di situ, udah menjelang maghrib ada orang nyapu gitu. Terus di situ ada batunya cukup besar gitu. Saya sih waktu itu nggak ngelihat ya, karena memang saya nggak punya keahlian ngelihat sih sebelumnya, ngelihat hal-hal kayak gitu lah. Ada gitu. Kelebihan untuk bisa ngelihat ya. Jadi saya biasa aja gitu, nggak ada rasa yang takut atau apa, ya udahlah memang pedesaan kayak gitu. Cuma teman saya tuh langsung megang tangan saya. Kebetulan memang perempuan itu waktu survei 2 orang, saya sama dia aja. Yang 4 itu laki-laki kan. Dia bilang. Itu pas kalian jalan kaki berarti ya? Jalan kaki. Bukan lagi pas naik motor ya? Enggak, karena kita kan naruh motor dulu nih di tempat yang Pak RT-nya tadi kan. Kita kesananya itu jalan kaki. Karena memang kan daerahnya itu kan enggak aspal. Jadi misalkan kita jalannya pakai motor itu juga akan susah gitu. Karena kan memang masih banjir apa yang tanah habis dari apa namanya? Masih yang empuk gitu kan. Iya, ya udah kita jalan kaki aja gitu. Ya udah kita jalan kaki ke sana. Tiba-tiba teman saya tuh kayak ngelihat gitu. Cuman dia cuman megangin tangan saya erat gitu kan. Dia nggak cerita apa-apa. Mungkin dia nggak pengen kita panik gitu kan. Ya udah, pas udah selesai dari sana kita pulang segala macem, dia baru cerita tuh nyampe kampus. Dia tuh ngelihat sosok genderuwo di sana, bener-bener yang tinggi besar, yang memang berbulu gitu, hitam berbulu segala macem kan gitu, yang memang menakutkan. Matanya tuh merah banget, dia bilang kayak merah. Gitu. Iya, matanya tuh merah banget gitu. Ya kita kan, waduh kok kayak gitu sih tempatnya gitu ya. Karena memang di sana selain, kalau kita kan cewek mempermasalahkan masalah kayak toiletnya, yang kita memang masih di sungai gitu, yang lain sebagainya kayak gitu. Di sana nggak ada toilet berarti ya? Nggak ada toilet, tapi di sana itu ada toilet, ada satu rumah yang memang ada toilet, itu rumahnya orang TKW gitu, yang dari Arab gitu. Jadi dia cuma punya hanya satu rumah aja di situ yang memang benar-benar punya toilet. Punya toilet. Iya. Oke. Gitu. Tadi kan katanya temennya sempat ngeliat genderuwo tuh. Itu ngelihatnya pas posisi yang di mana? Yang pas kita jalan mau ke arah kepala desa tadi. Kepala desa. Dan dia kan emang udah ngelihat ya, emang bisa ngelihat gitu, maksudnya melihat yang kayak gitu-gitu gitu. Dan itu memang tinggi besar, yang memang berbulu gitu ya, yang hitam dan matanya tuh merah banget gitu. Jangan di sana deh. Pada akhirnya kan kita kayak gitu, jangan di sana deh, kita cari tempat lain lah gitu. Posisinya di sebelah mana sih kalau boleh tahu tadi yang pas kalian lewat itu? Jadi si genderuwo ini. Jadi kan gini, ini kan rumah. Rumah ini depannya yang pinggir sini gitu ya, pinggir sebelah kiri itu ada kayak batunya tuh agak besar gitu. Memang menjelang maghrib waktu itu kan kita jalannya. Nah kita lewatnya memang di sebelah sininya, di sebelah kiri rumah ini. Jadi kita memang benar-benar ngelewatin si genderuwo ini. Cuman karena kita memang nggak ngelihat, jadi kita santai gitu. Karena teman saya ngelihat, jadi dia panik gitu. Katanya lagi ngapain genderuwonya? Apalagi duduk aja udah. Lagi duduk. Iya, dia duduk aja udah, nggak ngeganggu juga kok gitu. Cuman ya udah duduk gitu. Karena kita juga mungkin sopan di sana, nggak ngapa-ngapain juga ya. Jadi ya udah dibiarin aja mungkin kayak gitu kan. Kayak gitu mungkin dia. Tapi ada ibaratnya newcomer lah, ada orang baru gitu ya gitu. Jadi ada salah satu yang memang kayak diperlihatkan kalau dia itu salah satu penghuni yang ada di sana gitu loh. Gitu. Perhatiin nggak sih tuh si genderuwonya pas kalian lewat ngeliatin gitu nggak, kata temen kamu? Kalau dia sih bilangnya cuman udah duduk aja. Gitu. Kan kadang kan kalau kayak contoh kan kita lagi duduk, terus ada orang lewat kan kadang kita ngeliatin gitu kan. Nah itu genderuwonya ngeliatin kayak gitu nggak sih? Kayaknya memang melihat kita, karena memang kita kan kayak orang yang baru dan memang kayak belum, mungkin di sana kan kita juga kan harus mengimani ya, kayak yang makhluk-makhluk yang kayak gitu kan pasti ada gitu kan. Dan kok ada orang baru, mungkin kayak gitu kan, atau ngerasa terganggu atau gimana, kita nggak tahu gitu. Ya udah, akhirnya kita opsi kedua di daerah Luiliang, yang memang daerahnya itu hampir sama lah gitu. Daerahnya itu daerah yang memang jalanannya masih berbatu segala macem. Tapi kita kayak nggak ada kenalan nih di sana untuk orang-orang petingginya ya, kayak misalkan kepala desanya apa, kita nggak ada akses. Akhirnya kita putuskan untuk balik ke tempat yang pertama. Tetap yang pertama itu. Gitu. Karena memang kenal ya, ada yang kenal di sana gitu. Ya. Jadi lebih mudah lah gitu, karena udah mepet juga waktunya kan saat itu, dan akses kita jauh gitu kan dari Ciputat ke Sukabumi itu gitu. Itu KKN ya, KKN ya. Berapa lama di sana KKN-nya? 1 bulan. 1 bulan? Iya.
Lama Jadi banget ya. 1 minggu sebelum puasa waktu itu. Start KKN-nya 1 minggu sebelum puasa. Ya, jadi 1 minggu sebelum puasa, terus minggu kedua itu udah mulai puasa sampai minggu ketiga ya. Minggu ketiga bulan puasa Jadi ya, 1 baru bulan. kalian pulang. 1 minggu sebelum Lebaran kita udah balik lagi. Oke. Gitu. Nah, selama di sana, kan tadi kamu bilang masih jauh lah ya, jauh dari keramaian gitu kan. Nah, berarti kehidupan yang terjadi di situ itu yang menurut kamu unik tuh apa sih? Sebenarnya gini, kalau pas di sana itu kan memang banyak teman-teman saya yang kayak ngelihat, tapi sebenarnya bukan ngelihat sih, kayak ada hal-hal ganjil gitu loh. Kayak misalkan pintu kebanting tengah malam padahal nggak ada angin. Harusnya kan kalau misalkan pintu kebanting tuh harus normal kan ada angin kan, kayak gitu itu, dan itu di tengah rumah gitu Di loh, dalam di rumah dalam ya? rumah gitu. Kecuali kalau memang di luar ya gitu, itu di dalam, tapi kebanting sendiri kayak gitu, yang kursi keseret, yang kayak gitu-gitu. Jadi waktu itu kita memang ada 2 tempat, untuk tempat perempuan sama tempat laki-laki, dan dia itu nggak datar kayak daerah-daerah kita yang memang ini kan, dia ada yang di atas ada yang di bawah gitu tanahnya itu. Nah yang anak laki-laki itu kebetulan posisinya yang di atas. Di atas. Gitu. Agak tinggi. Agak tinggi gitu. Terus pada pindah di bawah gitu kan, pada pindah di daerah kita gitu loh. Kenapa gitu? Akhirnya pada cerita kan, udah deh nggak usah deh, di sana ngeri banget gitu, yang kursi keseret inilah gitu-gitu kan. Memang sih nggak ngelihat sosoknya gitu, cuman itu real, benar-benar ada kayak gitu. Ya udah akhirnya ya udah, ada beberapa yang memang tetap tinggal di sana, ada yang memang dia apa ya, kayak ya udahlah nggak apa-apa deh selama nggak Tetap stay ngeganggu, di situ, bermain itu. selama dia nggak rusuh gitu ya ke kita, ya udah gitu. Tapi ada beberapa teman saya yang memang tidur di tempat cewek gitu kan, di ruang tamunya gitu. Oke. Gitu. Nah, itu yang kejadian kayak tadi tuh pintu digabruk, terus kursi diseret itu tengah malam. Iya, kejadiannya tengah malam. Tengah Tapi malam. siang pun kadang ada kejadian itu, gitu. Siang ada juga? Kadang ada kejadian itu. Makanya kan mereka pada pindah ke bawah karena ada orang yang memang mentalnya kuat ya untuk berhadapan yang hal kayak gitu. Ada yang ya udah memang ada kok hal kayak gini, tapi ya udah selama saya nggak ganggu ya udah kayak gitu. Jadi tetap ada teman-teman yang memang tetap stay di sana gitu. Berarti kalau tengah malam itu posisi mereka lagi pada tidur. Iya, Udah pada tidur, tahu-tahu ada suara gubrak gitu. Iya, kayak gitu otomatis kan pada bangun tuh, kayak gitu. Kalau bangku tadi sempat nggak sih ada temen tuh yang ngelihat bener-bener nih, misalkan ya kita lagi melek, terus ini bangku kayak ada yang pindahin gitu ya, kesana tadi kan katanya flat, kayak gitu, ada yang ngelihat? Iya, jadi tuh teman saya kan kalau di sana itu memang nggak ada toilet kebetulan. Jadi rumah-rumah di sana itu memang dia apa ya, aktivitas kayak mandi segala macam, bersih-bersih badan itu kan memang di kali. Cuman kan karena memang untuk mempermudah kalau misalkan malam pengen buang air kecil atau apa ya, kan mereka ngambil air di itu kan, di ember gitu, ditaruh di luaran rumah tapi sebelah belakang kayak gitu kan. Jadi ada teman saya yang tengah malam itu dia mau pipis kayak gitu kan, mau Cowok cewek nih? Cowok. Ya kan ini di tempatnya yang tempatnya cowok, iya, oke. gitu. Terus tiba-tiba dia ngelihat kursi keseret itu gitu. Akhirnya dia benar-benar nggak berani kan, akhirnya dia masuk lagi. Kencing di celana nggak itu temennya? Enggak ya? Enggak sih. Dia takut saking ketakutannya dia kencing di situ kan, enggak ya? Gitu. Nggak sampai. Ya udah makanya dia ya udahlah. Ditahan dong kencingnya itu berarti? Iya, benar-benar sampai pagi, bukan pagi sih, kita kan sahur ya. Kita tuh kalau sahur jam 2 itu udah pada turun kan, anak-anak laki-laki ini pada turun di daerah tempat cewek. Karena memang kita yang masak dan untuk segala aktivitas itu memang di tempat kita, base campnya gitu, untuk rancang kita nanti ada acara apa, lain sebagainya lah kan. Kumpulnya di situ tempat gitu. kalian. Kayak briefingnya apa segala macam kan di situ. Jadi pasti makan pun dia akan ke sana. Itu rumahnya kalian nempatin sendiri. Misalkan karena kalian sedang ada acara di sana, disiapin nih misalkan satu rumah untuk kalian, atau kalian di situ tinggal bersama dengan warga di situ. Nah, itu kalau kita yang cewek ya, sebenarnya itu masih ada saudara sama ketua KKN saya. Jadi tantenya dia punya rumah itu, tapi dia pun tinggal di situ. Dia tinggal juga di situ. Berarti gitu. masih orang masih sana lah orang gitu sana, ya. iya gitu. Gitu. Makanya kita aksesnya lebih gampang untuk yang KKN di situ kan. Ya. Cuma saya juga pas di tempat yang cewek ini juga nggak kalah horor juga sih gitu. Karena waktu itu kan memang kebetulan di sana itu listrik nggak kuat ya.
memang apa namanya, lampu pun masih lampu yang warna kuning tuh yang kayak bolam-bolam kayak gitu kan, nggak ada lampu neon yang kayak kita punya di rumah kayak gitu, jadi kan emang redup kan gitu. Nah di sana itu nggak bisa kita nyolokin magicom untuk masak gitu. Ya udah pada akhirnya kita belajar untuk masak nasi yang memang manual gitu loh. Iya, dan waktu itu kebetulan kan memang saya tuh yang memang masak nasi yang kayak gitu dapat tugasnya lah untuk masak nasi. Iya, dapat tugasnya, kayak kan kita bagi-bagi tugas kan, yang masak siapa ini kayak gitu kan. Ya udah, waktu gue ke dapur kan memang sebenarnya ada teman saya ada satu cowok, tapi dia enggak yang melek, emang dia nungguin gitu, tapi dia tidur di sana di kursi gitu, dia sambil tiduran. Ya udah, masak dia tidur. Iya, yang penting saya tuh ada orang aja gitu kan, nggak harus dia melek juga gitu. Ya udah, akhirnya pas sudah saya masak itu kondisi sekitar jam 2 malam itu kan kondisi yang tenang ya, maksudnya enggak yang ada angin gimana kayak siang lah gitu. Siang kan biasanya ada angin yang agak kenceng atau gimana, jam-jam segitu kan masih yang kondisinya tuh sepi, tenang kan, gitu sepi. Iya. Nah kebetulan di dapur itu ada kaca, yang kacanya itu cukup lebar dan memang kacanya tuh nggak ada sekat gitu loh, memang lebar aja gitu, kaca gitu kan. Kaca itu yang ada horden di belakang dapur berarti ya. Gede di kacanya, gede, lumayan gede gitu. Nah di situ dikasih horden ala kadarnya aja buat nutupin gitu kan, kayak kain lebar aja gitu, bukan horden yang benar-benar horden gitu. Nah tiba-tiba horden itu tuh ngebuka kayak gitu. Kayak ada yang narik gitu ya? Iya, kayak ada yang narik gitu. Terus tiba-tiba kayak ada kuntilanak, ya memang bukan kayak ya, tapi saya kayak yakin banget itu kuntilanak karena nggak mungkin enggak gitu. Gitu. Karena memang benar-benar melayang. Kamu Jadi ngeliat jelas tuh ya? Jelas, tapi saya nggak lihat muka depan ya, karena memang dari samping. Dari dan samping. Dia kan, saya ada di sini, saya melihat dia kan jalannya ke sana, jadi dia kayak lurus aja, nggak nengok gitu loh, lurus aja gitu. Jadi pas dia lewat itu dia ya udah lurus gitu aja jalan gitu kan, gitu kan. Nggak nengok begini gitu. Mungkin kalau kamu tengokin gimana itu? Nggak tahu, pingsan kali ya. Tengok terus dia senyum kan. Karena kan memang baru pertama kali, benar-benar sebelumnya nggak pernah ngelihat yang kayak gitu-gitu, kayak apa-apa nggak pernah tahu lah, entah itu genderuwo atau tuyul atau apa, kan nggak pernah lihat kayak gitu-gitu kan. Itu jadi kayak apa ya? Kayak seakan-akan dia emang pengen memperlihatkan diri ya. Iya. Karena kayak kan nunjuk orang. Iya, jadi itu kayak gitu. Karena kayak kan nunjuk orang. Tadi kan kata kamu kan gordennya tuh ketutup. Ya kan? Tiba-tiba kayak kebuka. Set. Iya. Dia lewat ya? Iya, kayak nunjuk orang gitu kan. Horor jadi kan memang itu. Ya saya pribadi kan deg-degan ya, karena memang saya ngeliatin teman saya tidur, ya udah, tapi saya nggak langsung teriak atau apa, memang benar-benar nggak teriak. Ya udah, saya langsung bangunin teman saya, yuk pindah. Saya langsung bilang gitu, yuk pindah yuk, udah selesai kok gitu. Tapi setelah dilewat itu gordennya ketutup lagi nggak? Enggak, tetap kebuka kayak tetap gitu. Kebuka. Iya, tetap kebuka kayak gitu. Jadi ya saya juga nggak ada kepikiran buat nutup lagi, ya nggak sempet lah buat mikir kayak gitu, karena saya kan juga tegang. Takut ya. Juga, ya. Iya, kayak takut gitu. Pas mau ditutup masih ada di situ. Ya? Makanya udah, saya yuk kita udah yuk masuk aja gitu, makanya di ruang tengah gitu kan. Ya udah, saya sambil nungguin nasi, karena itu nasi baru yang saya naikin gitu, habis di aron gitu kan. Ya udah. Habis itu saya bangunin teman-teman saya, udah setengah jam saya bangunin kan, biasalah ya anak-anak pas memang momennya memang puasa juga, pada tadarusan, pada apa gitu kan. Baru tuh ada anak-anak yang udah mulai masak-masak juga kan, motong-motong sayur, itu kan semua aktivitas udah di dapur kan semuanya. Ya udah gitu, udah biasa aja. Dan saya emang nggak pernah cerita gitu waktu selama di KKN itu, saya nggak pernah cerita sama teman-teman saya yang kejadian masalah itu. Iya, karena kan takutnya jadi takut aktivitas ya. Gitu loh, nanti gimana kalau misalkan tersendat hanya gara-gara itu. Nanti jadi pas lagi melakukan ini tahu udah ada yang pikiran, nanti takut ditongolin, dikasih lihat gitu ya. Iya, kayak gitu. Oke. Gitu. Terus pas kalian setelah kan tadi sempet tuh sosok ini muncul, ada lagi nggak di kejadian malam itu setelah sosok ini muncul? Atau ada hal aneh, mungkin ada suara kan? Biasanya kalau ada kayak gitu dia kayak cekikikan atau gimana gitu. Kalau yang di daerah situnya, kalau gue nih pribadi nggak pernah ngelihat. Tapi waktu itu sempet kan, karena memang akses kita itu dari tempat desa yang kita pakai nih buat tempat KKN, sama yang memang tempat umum kayak pasar dan lain sebagainya kan jaraknya jauh banget tuh, entah sekitar 2 atau 3 jam, dan itu memang lewatin batu, ya? Iya terjal. Itu emang lewatin hutan lebat sampai hutan yang
nggak ada daun-daun, cuman kayak batang-batang pohon, iya kayak gitu. Terus nanti hutan lagi yang kayak gitu-gitu kan. Saya pernah bosen karena mungkin saya kan anaknya itu kebetulan orang tua saya itu kan toko sembako ya. Jadi saya makan telur itu udah yang bener-bener telur gitu. Itu telur 4 yang dikasih tepung, yang digoreng, dibagi 19 orang gitu. Yang penting bosen cukup. ya? Kayak bosen banget ya makan kayak gini, yuk cari bakso yuk ke pasar gitu. Maksudnya kita mikirnya kita berangkat siang nyampe sana pas udah buka puasa kan, nanti kita balik lagi gitu. Ya pas di Waktu sana balik kalau buka puasa di sana balik ke sininya malam lagi dong. makanya kita Jalannya malam, nggak nggak ada kepikiran kepikiran gitu. Ya pokoknya ya udahlah ke sana aja dulu gitu kan, karena udah bener-bener pengen banget gitu kan. Oh ya udah, saya sama teman saya yang cowok yang nungguin saya masak tadi, ya udah kita jalan naik motor kan ke sana. Naik motor ke sana, tiba-tiba pas udah di tengah hutan yang lebat itu ada pohon itu gede banget dan tiba-tiba tumbang. Tumbangnya pas kalian lagi mau lewat. Jadi jatuh, ngalang brak gitu. iya, berat gitu kan. Bagus nggak kena ya. Tapi maksudnya jaraknya agak jauh, bukan yang bener-bener dekat. Masih yang mungkin berapa ya? Ya agak jauh lah gitu kan. Tapi kita kan ngelihat ya, karena memang di situ kan jalanan lurus. Kelihatan dong pasti. Iya. Gitu. Suaranya juga gede berarti ya. Iya gitu. Wah gimana nih? Gitu lewat mana nih? Dan kita nggak tahu jalan lain gitu. Selain kita memang harus putar balik dan ya udah pakai jalan yang tadi gitu. Cuman kan yang namanya jalanan hutan itu kan kadang-kadang kita suka keder ya. Ini beloknya mana ya tadi ya, kayak gitu-gitu. Jadi itu kayak yang seolah-olah kita muter aja di dalam hutan itu gitu loh. Muter terus gitu kan. Kok nggak ketemu-temu nih gitu. Kita udah mulai panik kan. Kayak di apa ya? Kayak di ini setan keder ya. Iya kayak gitu. Nah saya juga memikir kayak gitu, aduh atau kita tadi entah nginjek apa atau gimana, kan kita nggak tahu ya gitu. Udah gitu udah mulai gelap juga gitu. Gimana nih gitu kan, teman saya kayak gitu. Ya udah, terus tiba-tiba ada satu orang di situ. Tiba-tiba ada aja. Saya nggak tahu itu karena jauh dari warga. Entah itu manusia, entah itu juga setan juga saya nggak tahu. Tapi nunjukin jalan gitu. Dia ngomong sama kalian. Iya, ngomong pakai bahasa Sunda gitu kan. Memang kan di sana bahasa Itu kalian Sunda jalan ya. kaki apa naik motor? Naik motor gitu, lewat sana aja kayak gitu. Misalkan di bahasa Sunda saya kan kurang tahu ya, cuman ngerti kan karena udah lumayan lama tuh, waktu itu udah 2 minggu apa 3 minggu gitu di sana. Pokoknya ya lumayan ngerti gitu. Lewat sana aja gitu, lewat jalan sana gitu, tunjukin arahnya. Ya udah akhirnya kita ke sana. Emang sesuai dengan petunjuknya dia, kita ketemu jalan yang memang jalan yang untuk menuju desa kita itu. Berarti kamu sama temen kamu tuh nggak jadi keluar dong untuk beli bakso? Nggak jadi. Tapi balik lagi ke desa itu dan ya? Dan itu teman-teman saya nyariin sampai RT, sampai kepala desa, karena memang kan segitu doang ya, orang warganya cuma segitu doang. Jadi tuh rame nyariin kita gitu loh. Terus kalian pas berangkat itu nggak ngomong dulu sama yang lain? Kita nggak ngomong sama sekali. Spontanitas aja yuk, keluar karena yuk, kita nggak mikir kan ada kejadian apa, itu nggak mikir. Kayak yang kita, gimana sih anak-anak muda yang masih umuran segitu gitu kan, ya udah cabut-cabut aja lah gitu. Ngapain toh, kita tahu kok jalannya yang kayak gitu. Kayak nganggep aja di sana sama Jakarta tuh sama kayak gitu loh. Ya udah, pas nyampe situ dimarahin kan sama, jangan kayak gini lagi nih, bahaya nih. Ini bukan Jakarta gitu. Ini tempat yang kayak gini gitu loh. Yang marah itu siapa? Sama ketua KKN saya. Ketua KKN iya gitu. Jangan diulangin lagi ya gitu, karena kita stres loh. Kalau kalian hilang gimana gitu. Kan dia yang harus tanggung jawab kan, dia sebagai ketua kan gitu. Kalau misalkan kita sampai nggak balik gitu kan. Oh ya udah, oke deh, ya udahlah tahanin aja deh gitu kan. Tahanin aja deh sampai seminggu ke depan, kan itu kayak udah 3 mingguan tuh ada di situ kan. Ya udahlah, seminggu ke depan juga kita udah pulang gitu. Ya udahlah, nggak usah aneh-aneh, udah stay aja di situ. Karena memang daerahnya emang daerah yang mencekam banget untuk kita yang udah terbiasa hidup di keramaian ya. Jadi kalau daerah yang benar-benar sepi, yang nggak ada orang lewat-lewat, tukang apa, kan biasanya di desa pun ada kan, ada orang keliling-keliling jualan apa, itu nggak ada. Nggak ada ya? Benar-benar nggak ada. Berarti kalau bisa dibilang itu apa ya? Jam 8 tuh udah sepi banget tuh. Wah, jangan jam 8. Kayaknya maghrib aja udah rumah tuh semua udah tutup. Dan satu rumah ke rumah lain itu jaraknya emang jauh banget gitu. Memang benar-benar jauh banget gitu. Jadi ya udahlah gitu, di tempat aja, di tempat kita, emang dormitorinya kita aja, di sini aja, nggak usah kemana-mana gitu. Pokoknya kalau misalkan ada agenda apa, ya harus bareng-bareng. Jangan sampai berdua aja. Harus ada beberapa dan harus ngomong, harus izin mau ada kegiatan apa kayak gitu. Ya udah gitu. Jadi kayak yang ngerasa
kok kayak nggak hidup di dunia sekarang sih gitu loh, kayak hidup yang dunia kayak balik ke kayak zaman balik flashback yang zaman dulu nggak ada lampu gitu, karena ada lampu juga percuma karena nggak terang gitu loh, dan emang nggak bisa ngubungin juga teman-teman ke kita karena memang nggak ada akses telepon gitu. Handphone waktu itu sempat Handphone nggak bisa, nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal. Jadi kalau misalkan kita mau ngubungin keluarga pun kita harus lari di tengah sawah dulu, itu baru dapat sinyal kayak gitu-gitu. Jadi emang aksesnya benar-benar parah banget sih gitu. Berarti kalau bisa dibilang pengalaman pas selama KKN itu di desa ini cukup ya, selain dapat pengalaman ininya, pengalaman horornya juga ini juga ya. Iya benar. Sering berarti hampir sering nggak sih ngalamin kejadian kadang kan gini kan, kamu sebulan nih di sana. Apakah kalian ngalamin kejadian-kejadian ganjilnya itu pada saat awal-awal aja atau sepanjang selama di sana atau gimana? Enggak sih, enggak selalu. Cuman karena kita udah gue pribadi nih udah pernah ngelihat yang kayak gitu, jadi di pikiran saya tuh kayak yang aduh gue bakal lihat lagi nih atau gimana gitu kan. Karena waktu itu sempat ada acara di RT dan itu pulangnya kan habis sisa kita pulang, nggak tahu kalau itu tuh kuburan. Jadi kalau kuburan itu kan kalau yang kita tahu itu ada pagernya, terus ada batu-batu nisan segala macam gitu ya. Itu tuh kayak batu nisannya tuh hanya kayak yang dari batu aja, batu-batu gitu. Batu terus tanaman-tanaman gitu ya, kayak patok-patok itunya iya, dong patok-patok kayak gitu. Nah, cuman kan dia ada gundukan tanah gitu kan. Jadi kesandung-sandung tuh di batu tuh. Terus kata teman saya, wah ini kuburan nih Nov gitu. Akhirnya lari karena takut saya ditinggalin kan. Waduh. Jadi saya lari, bener-bener saya lari nangis gitu kan. Karena memang gelap banget. Emang nggak ada penerangan jalan yang kayak kita biasa lewat jalan gitu kan. Berarti emang bener-bener ngeri banget gitu. Yang kalian lewat itu berkuburan? Iya, beneran kuburan. Tapi setelah kalian lewatin itu ada nggak kejadian aneh? Entah itu misalkan ya karena kalian nggak permisi numpang lewat segala macam, karena memang kalian nggak tahu juga. Ada nggak kejadian aneh kayak gitu? Kalau gue nggak ada sih. Temen yang lain? Kalau teman paling kayak ngelihat ada sosok kayak gitu-gitu aja. Oh, tadi kan kata kamu ada teman kamu tuh yang indigo itu ikut juga? Iya, dia ikut. Cuman waktu karena itu udah tahu daerahnya kayak gitu, sebelum dia berangkat dia kayak dikasih minum-minum gitulah yang kayak dari kiai biar ditutup pandangannya dulu kayak gitu. Dan dia dibekelin air itu lagi, kalau misalkan sampai dia ngelihat lagi dia disuruh minum, disuruh ngusap gitulah mukanya pakai buat air nutup itu. sementara. Berarti selama di sana aja, setelah itu dia nggak tahu sih kalau selama itu setelah itu dia masih bisa ngelihat, saya nggak nanya juga. Cuman pas di sana dia memang benar-benar nggak ngelihat gitu, kayak gitu-gitu. Dia nggak punya, pokoknya nggak punya kekuatan untuk ngelihat hal yang kayak nggak gitu. Kayak waktu yang awal pertama kali datang itu iya, kayak gitu. Tapi dia nggak pas sudah selesai KKN itu apa mungkin di kampus cerita sebenarnya masih ngelihat atau enggak, mendengar? dia nggak pernah cerita sih. Kayaknya memang aman gitu. Karena memang kacau banget kalau misalkan bisa ngelihat kayak gitu kan. Di daerah kayak gitu nggak mungkin cuman hal-hal itu doang. Pasti banyak kayak gitu-gitu kan. Waktu kita di tengah hutan aja itu kan yang namanya hutan ya, suara-suara kayak suara-suara burung yang bersaut-sautan, yang burung hutan gimana sih, yang kan bikin kita tuh tambah deg-degan gitu kan. Cuman kan teman saya bilang, Nov takut gak gitu? Soalnya saya bilang enggak, biasa aja. Itu cuman biar ya udah kita jalan aja, daripada gue harus bilang gue takut dan temen gue makin takut, grogi, kita bawa motor yang berbatuan, yang ada kita celaka bareng-bareng gitu kan, nggak ada yang nolongin, ya udahlah bilang aja nggak takut, udah oke. Gitu. Yang menarik nih dari yang tadi kamu cerita waktu tersesat di hutan, itu kan kamu kayak ada orang yang nunjukin jalan tuh. Orang ini kamu lihat nggak pas setelah dia nunjukin jalan itu kemana? Enggak. Kamu nggak noleh ke belakang? Nggak noleh sama sekali, karena saya juga nggak ada keberanian buat noleh atau nanya bapak itu rumahnya, nggak ada. Tapi ya udah dikasih tahu, udah kita ikutin aja. Oke, di apa? Di penduduk yang kalian tinggali juga, kamu nggak pernah ngelihat bapak ini? Nggak pernah. Otomatis kalau cuma segitu aja, berarti hampir semua penduduk kamu udah ya minimal udah ketemu lah. Udah tahu kan? Gitu iya, kan? itu nggak ada di situ juga. Nggak ada, kayak gitu. Karena kita juga nggak bisa gimana ya, di sana itu orang itu banyak yang masih buta huruf gitu. Sampai RT-nya pun dia nggak, tanda tangan aja dia nggak bisa, baca dia nggak bisa, tanda tangan dia nggak bisa gitu. Jadi kalau apa? Cap jempol. Cap jempol, pakainya kayak gitu. Makanya kan karena memang di sana itu saya sekretarisnya, jadi misalkan ada acara apa saya harus izin ke beliau gitu kan, minta tanda tangan, ya udah cap jempol. Kalau enggak ya saya yang wakilkan untuk tanda tangan itu gitu. Cuman ada beliaunya kan, jadi saya nggak ngelangkahin itu kayak gitu.
Berarti selama sebulan KKN di sana menarik banget dong berarti ya. Pulang tuh bawa sejuta cerita tuh ya. Wah iya, sampai nggak mau lagi datang ke sana. Nggak mau lagi. Nggak mau lagi. Jadi kalau misalkan ada, kan kita habis KKN itu kan udah semester atas kan. Akhir udah, ya, semester akhir. Iya, semester 7 ya waktu itu. Kan udah masa-masa kuliah tuh udah jarang kan, tinggal ngurus skripsi segala macam kan kayak gitu. Kita main yuk ke sana gitu. Kalau teman-teman saya nggak ikut. Oh yang lain saya tetap kayak kapok gitu loh. Yang lain tetap ada yang masih main ke sana ya. Masih ada gitu. Kan katanya tantenya juga yang ketua kamu kan gitu, di situ kan. Di situ kan gitu. Makanya saya tuh kayak yang kapok, udahlah nggak usah deh gitu. Saya nggak mau, bener-bener saya nggak mau gitu. Nyentuh situ lagi saya udah nggak mau gitu. Nggak mau nginget-nginget lagi. Bahkan kayak yang udah mendingan ngelupain aja deh gitu. Kejadian-kejadian yang ada di sana gitu. Karena kan kebawa sampai di kehidupan saya yang di sini pun saya deg-degan terus. Kayak misalkan saya mau ke toilet gitu, kayak ada yang ngikutin apa gitu loh. Jadi parnoan sendiri gitu. Kayak kamu ngerasa gitu ya. Iya. Padahal mah enggak atau padahal gimana? Nggak ada, mungkin nggak ada ya. Karena gitu. kamu nggak bisa ngelihat juga. Iya. Ya? Soalnya kan memang sebenarnya nggak hanya di daerah sana aja ya pasti hal kayak gitu. Di sini pun ramai orang juga ada. Gitu. Iya betul. Karena waktu saya pertama kali, sorry nih ini agak melebar sedikit, bukan di KKN. Saya juga pernah kan gini, orang tuh kalau pindah kosan nanti kenalan loh sama kosannya. Ya kayak gitu. Saya sama pernah yang ada di situ baru gitu ya. Saya pindah kosan, saya kebetulan diterima kerja, saya udah wisuda tuh, udah lulus. Saya diterima kerja di salah satu bank swasta. Saya pindah di kosan deket kan sama tempat kerja saya, karena waktu itu saya call center dan saya shifting sampai jam 11 malam, kadang saya pulang gitu kan, udah akses angkot kan dulu udah susah ya gitu, dan belum ada Gojek juga kan di tahun-tahun 2013 awal kayaknya belum ada Gojek kan kayak gitu. Masih belum. Iya, saya pindah kosan, saya tidur, itu ada suara nangis. Di mana? Nangis di kamar saya. Di dalam ruangan? Enggak, jadi saya kayak ngedengernya itu di depan pintu saya. Oh, di depan pintu kamar kamu nih? Iya, itu nangis sampai subuh. Jadi saya bener-bener nggak tidur sama sekali. Nangisnya kayak gimana? Yang kayak perempuan nangis. Sampai sik-sikan atau gimana? Kayak gitu-gitu, terus sampai, aduh gimana nih gitu. Saya sampai baca-baca apa aja gitu. Kamu nggak coba ngelihat? Nggak coba ngelihat gitu? Saya nggak ngelihat saya nggak gerak juga. Kayak saya kayak bener-bener freeze gitu loh, kayak kebeku gitu di situ. Ya udah, akhirnya besoknya saya cerita sama teman saya, oh nggak apa-apa, itu kenalan, katanya kayak gitu kan. Itu dengernya gimana tuh, Nov? Jauh apa deket? Katanya jauh. Oh berarti itu di deket kamu, katanya kayak kamu gitu. dengernya jauh? Kan dengarnya kan jauh kan, kayak di depan pintu kan. Nah katanya kalau dengarnya di deket kuping itu memang jauh, katanya sih gitu ya. Kalau saya kan nggak tahu dan kayaknya nggak lihat kan. Kalau kamu dengarnya jauh berarti sebetulnya deket di kamu, berarti di dalam kamar berarti nih. Iya, waduh parah nih kata. Saya sempat mau pindah kosan, cuman ya udahlah, kayaknya harus gotong-gotong barang dan lain sebagainya, repot kan. Ya udahlah, saya ngaji aja lah gitu kan. Ya udah saya ngaji aja sebisa saya gitu. Tapi kejadian lagi nggak setelah itu? Ada kejadian lagi? Kalau kejadian memang kalau di KKN kan cuman itu aja. Kalau kejadian saya ya sama teman-teman saya yang saya tahu cuman itu aja kan gitu. Kalau kejadian-kejadian di luar KKN ya kayak gitu-gitu. Kalau yang di kosan tadi tuh kan nangis tuh waktu kamu pas pindahan. Iya. Ini sorry nih kita agak geser ya. Menarik temanya juga di baru pindah ada yang nangis gitu kan. Dan kebetulan kan kamar mandi waktu itu tuh kosan saya tuh di luar. Oh, bukan yang di dalam. Enggak, jadi bukan yang berarti di dalam. Rame-rame nih, masih yang rame-rame gitu. Jadi khusus perempuan nih. Khusus perempuan gitu kan. Jadi ada 4 kamar, itu 1 kamar mandi gitu. Ya udah, jadinya saya sempat curhat sama orang tua saya, ya udah coba aja sholat gitu, sholat apa namanya kayak sholat malam gitu. Kalau sholat malam kan otomatis harus tidur keluar dong untuk wudhu kan segala macam gitu. Ya udah, cuman saya mikir ya udahlah ini kuat mana nih, kuat iman saya apa kuat takut saya gitu. Karena kata orang kan kalau kayak gitu, kalau lo itu berani, dia yang takut gitu. Udah lo lawan aja kayak gitu. Cuman memang setelah itu sih memang nggak pernah ada kejadian lagi. Nggak ada. Iya kayak gitu. Berarti pas baru pindahan itu aja ya. Ada suara kayak perempuan nangis tadi. Iya itu kayaknya memang kejadian saya mengalami pindah kosan itu 2 kali. Saya ngalamin kayak gitu. Ini yang keduanya juga tadi pertama, yang keduanya juga sama nangis juga atau beda? Bukan. Jadi tuh gini. Waktu itu baru masuk kuliah. Kan saya sebenarnya kan orang Jawa yang memang merantau di sini buat kuliah. Berarti ini lebih awal lagi dong. Iya. Kalau yang tadi kedua berarti muter-muter. Iya, kedua. Itu yang benar-benar awal banget saya ke Jakarta. Baru pindah ke sini, iya, ya. Kayak gitu kan. Saya kuliah, terus saya tuh kayak ngontrak. Yang ngontrak itu ada 2 kamar di situ.
Terus di belakang itu dapurnya itu ada lukisan perempuan yang nggak dibuang-buang. Terus di situ ada kayak sepatu-sepatu usang yang mungkin zaman mahasiswa nggak tahu deh kapan itu banyak banget di rak sepatu dan nggak pernah disingkirkan. Dan itu ada lukisan perempuan yang gede banget. Dan ditempel, dipajang? Nggak, ditaruh, disenderin ke tembok gitu loh. Oh, di bawah ya berarti di bawah. Posisinya. Cuma dia gede dan kayak kalau kita ngeliat tuh kayak ngelihat kita gitu, kayak lukisannya tuh kayak hidup gitu loh. Cuman dia itu lukisannya nggak ada warnanya, cuman yang dari pensil gitu aja. Oh, kayak sketsa? Iya, cuman udah berbentuk wajah, udah berbentuk perempuan lah. Iya. Maksudnya sketsa, ini wajah ya Bang? Iya, wajah gitu. Perempuan lagi ya? Makanya teman-teman saya kalau main tuh, kok ngeri banget sih. Jadi bukan saya aja yang ngerasa. Nah kebetulan waktu itu ada teman saya, dia itu numpang sholat di tempat saya. Tiba-tiba dia dalam kondisi sholat, dia lari. Lari? Iya, loh kenapa kata saya kan, kok lari sih gitu. Aduh Nov, gue gak mau deh, gak mau masuk lagi di kosan lo, udah ngeri banget gue. Dia ngelihat katanya. Jadi kayak sosok lukisan ini loh. Jadi berwujud. Jadi kayak wujudnya tuh kayak kuntilanak gitu. Cuma saya gak pernah ngelihat. Saya cuma ngelihat itu karena ada 2 kamar dan kebetulan satu kamar itu teman saya kan di Bogor orangnya. Jadi setiap weekend dia pulang kan. Setiap Kamis malam dia pasti pulang gitu. Dan kakaknya di situ di perawat kan, dia jurusan keperawatan. Dia setiap Jumat malam dia pulang. Otomatis saya setiap Jumat malam, Sabtu itu saya sendirian di kosan. Karena mereka baru balik di kosan kan Minggu sore baru pada balik kan. Nah terus pas udah kesana, pas setiap kali mereka pulang, zaman dulu itu kan masih familiar pakai komputer yang biasa kan, bukan yang laptop gitu. Cuma saya sih, ya masih yang PC. Itu selalu setiap malam ngetik tek sama yang serak buku. Kayak yang orang belajar. Kedengeran kayak orang ngetik? Iya, itu setiap malam kayak gitu. Kalau mereka nggak ada, setiap malam saya tuh denger orang ngetik, denger orang yang serak buku gitu. Kayak orang baca buku. Iya, karena kan memang kamar saya sama kamar teman saya itu kan pembatasnya itu triplek kan. Jadi bukan tembok, itu tuh triplek gitu sebenarnya. Jadi kedenger banget kan. Apalagi tengah malam kan. Itu berarti di kamar teman kamu yang kosong ini? Iya. Kedengerannya. Dan di situ memang ada kayak PC sama. Memang ada PC. Di situ memang ada PC dan ada apa namanya? Ya pasti kalau mahasiswa kan banyak ya buku-bukunya mereka kan kayak gitu. Jadi itu yang kayak aktivitas mahasiswa kalau lagi ngerjain tugas. Oh, gitu. Tapi pernah dapat ceritanya? Entah itu waktu, maksudnya ceritanya nih, oh dulu ada kejadian atau apa gitu tentang mahasiswa, tentang kosan itu. Kalau kejadian itu, orang yang memang mengalami kejadian itu sampai akhirnya itu kosan horor sih enggak ya. Cuma teman saya itu kebetulan, orang tuanya ini mamahnya, itu orang pinter. Jadi bisa ngobatin orang-orang yang kesurupan, yang kayak gitu-gitu tuh bisa. Makanya kan. Yang ngekos di situ juga? Iya, teman saya yang orang Bogor ini. Oh gitu. Kan mereka kakak beradik nih. Oh gitu. Gitu. Nah mamanya itu bisa melihat bisa nyembuhin orang. Kayak gitu, orang kena santet apa yang kayak gitu-gitu tuh bisa. Makanya pas sudah kesana itu akhirnya saya nanya kan, Kak, ini kenapa sih kosan kok kalau misalkan lo tinggal gitu, lo tinggalin nih, lo pulang gitu kan, itu digembok. Gemboknya tuh bener-bener yang bukan kunci gini ya, yang gembok gitu kan, gembok kecil gitu kan. Itu kan otomatis nggak ada dong orang masuk situ karena cuma gue sendiri kan ada di kosan situ kan itu. Terus akhirnya, iya Nov, sorry ya, gue nggak ngomong nih dari awal, soalnya takutnya kalau misalkan lo gue kasih tahu duluan, lo nggak mau ngekos di sini, dan itu kontrakan harus 1 tahun, gitu. Jadi dia mau nggak mau butuh orang untuk nutupin ini kan, bayar patungannya. Ternyata memang kayak gitu. Terus dia akhirnya ngasih tahu. Jadi di depan kamar lo itu jendela, itu ada anak kecil kayak tuyul gitu. Depan kamar kamu nih? Iya, kalau saya buka jendela itu kayak gitu, itu kan. Oh berarti di luar ya? Di luar kos itu iya. ya? Oke. Terus memang ada sosok perempuan yang itu emang dia stay terus di dapur. Dapur saya itu di sana benar-benar nggak pernah ada lampu. Dapur kamar mandi tuh nggak pernah ada lampu. Gelap dong? Iya, dan temboknya itu bukan tembok. Orang tuh wajarnya kamar mandi kan terang ya warnanya ya, entah putih entah biru gitu kan. Dia itu coklat merah marun gitu. Kayak merah nyala gitu ya? Iya, merah nyala kayak gitu kan. Ya ampun, kata. Iya, waktu itu gue juga pernah nih ngelihat kayak gendro gitu Nov, katanya gitu di belakang tuh, di belakang. Jadi ada pintu dapur itu, kalau di belakang itu kan masih ada lahan buat kita jemur pakaian.
Nah di situ dia ngelihat kayak gendruwo itu, akhirnya dia sempet jatuh dan dia nggak masuk kuliah tuh ada kali 1 bulan karena dia stres. Tapi karena mamahnya kan bisa nyembuhin kayak gitu ya. Iya, kayak gitu-gitu. Jadi ya udahlah gitu. Akhirnya kalau setiap mereka mereka nggak ada, saya ngungsi. Saya selalu ngungsi di tempat orang. Pas dari cerita ini nih. Iya, saya selalu ngungsi karena saya nggak kuat juga kan, maksudnya sendirian ngadepin, ternyata kok banyak banget. Pantesan aja ada teman saya yang sampai sholat aja dia lari, itu sholat loh, padahal harusnya kan orang sholat tuh khusyuk, yang memang lagi ngadep ke Allah gitu ya, dia sampai lari gitu. Jadi mungkin emang sholatnya nggak khusyuk juga, makanya dia masih bisa ngelihat-ngelihat kayak gitu kan gitu. Jadi sampai sekarang pun sampai saya pindah akhirnya itu kosong terus gitu, nggak ada yang nempatin. Kayak gitu. Menarik banget ya ceritanya Mbak Novi nih. Sobat Rusing sekalian, ini jadi ada tambahan nih cerita pengalaman yang lain nih selain tadi KKN ya. Kalau boleh dikasih pesan-pesan nih buat Sobat Rusing, khususnya yang pas lagi KKN itu, pesannya Mbak Novi apa nih buat Sobat Rusing kalau misalkan nanti ngalamin yang seperti Mbak Novi alami? Intinya sih kalau kita di tempat yang baru, kita ikutin aja lah prosedur yang ada di sana. Kita nggak usah aturan-aturannya ya. Iya, kita nggak usah aneh-aneh, nggak usah ngelawan peraturan-peraturan yang ada di sana. Karena kan yang namanya makhluk itu kan nggak hanya makhluk yang manusia aja ya, makhluk gaib kan ada juga gitu ya. Takutnya keganggu, yang pada akhirnya malah akan ini kita sendiri akan berbalik ke kita gitu loh. Jadi mending ya udah, kalau misalkan memang kayak gitu, selama enggak ngeganggu kita, udah kita diem aja. Kayak gitu aja sih. Berarti seperti pepatah bilang ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oke Sobat Rusing sekalian, tadi sudah kita dengerin kisahnya dari Mbak Novi, seru banget sih. Malah tadi yang nggak ada di skrip draft yang kemarin dia kirim ada tambahan. Iya, tapi seru juga tuh. Di rumah kosan yang dia tempat tinggalin, horornya lebih-lebih sih kalau menurut saya gitu ya. Oke, buat Sobat Rusing sekalian nih yang punya cerita menarik seputar cerita misteri, yang ingin kalian bagi ceritanya di RUN Sing, kalian bisa DM nih admin kita, Facebook kita, Instagram kita, ataupun juga Twitter kita, maupun ke email juga. Nanti admin akan balas, kita akan tentuin waktunya, kalian bisa kirimkan draft ceritanya ke kita atur di waktunya untuk bisa datang ke studio ini. Oke, terima kasih banyak nih buat Mbak Novi untuk waktunya. Mudah-mudahan Sobat Rusing sekalian bisa hadir seperti Mbak Novi di sini dan juga selalu menonton setiap uploadan video kita. Terima kasih banyak buat Sobat Rusing sekalian. Dan jangan lupa untuk selalu share video-video yang kita upload. Kalian komen di bawah ini, ya kan, subscribe dan juga dinyalahin loncengnya. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di malam Jumat minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.